Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah kebesaran-Mu Tuhan di gereja-Mu, di rumah-Mu Tuhan. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak bersedia Allah, yang coba mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan ke ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang ke neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bisa mengatakan amin. Tuhan, shalom. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat 22. Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayat 22. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita terbang berdiri. Kita angkat Alkitab kita, katakan saudara saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini juga, katakan amin. Silakan duduk dengan Tuhan. Kita akan baca berganti-gantian. Jemaat yang Kristus Tuhan akan membaca ayat genap ayat 12, dan saya akan membaca ayat ganjil ayat 13 dan terus sampai ayat 12. Saya akan hitung sampai 3. Jemaat Kristus Tuhan akan membaca lebih dahulu. 3, 2, 1. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sibna. Dan amin. Ya, puji nama Tuhan. Salam sekali lagi. Ya, luar biasa ya. Kita malam hari ini kita masih bisa bernapas saja, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Ya, jadi begitu banyak orang ya sulit untuk mendapatkan oksigen ya ketika sakit ya, tetapi kita masih bisa bernapas, adalah anugerah Tuhan kepada kita ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Bagi Tuhan, saya mau bersaksi ya bahwa
waktu saya kecil itu ya, saya sering diberkati oleh orang tua saya, ibu saya ya, yang sering memasak masakan yang enak-enak pada saat untuk saya makan ya. Dan saya sangat senang juga memakan bakso ikannya seperti itu ya. Dan ketika sekarang saya sudah dewasa, saya sudah berumah tangga ya, sudah pisah sama orang tua saya di Pinang, di Tanjung Pinang, dan saya ada di Batam. Dan ketika saya merindukan masakan orang tua saya itu, Tuhan ya, saya pikir-pikir saya akan mencoba membikinnya ya. Dan saya minta resep kepada orang tua saya, kepada ibu saya, gimana cara untuk bikin bakso ikan ya. Dia ajarkan resepnya kepada saya, dan setelah saya selesai mengolahnya ya, dan saya rebus dan saya coba satu biji, wah, persis seperti mama saya bikin punya. Dan saya ya maaf ya nggak kebagian ya, karena sangat terbatas ya, hanya bagi kepada adik istri saya, dan mereka makannya, mereka bilang sama istri saya itu, minta sama ayah lah resepnya katanya ya. Jadi ternyata mereka memakan bakso yang resep dari mama saya, orang tua saya itu juga mereka merasakan enak, sehingga mereka mau minta resepnya seperti itu ya. Jadi sangat beruntung saya ini, karena apa? Orang tua saya itu bisa membuat masakan enak ya, dan punya resep seperti itu ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh orang tua itu akan belajar sama anak-anaknya ya. Jadi apa yang sudah orang tua beri kepada anak-anak itu juga akan ditiru oleh anak-anak ya. Jadi kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini bahwa Ishak adalah anak perjanjian ya. Bapaknya, ayahnya, ibunya ya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengandalkan Tuhan ya. Ketika Abraham dan Sarah ya tidak mendapatkan anak, kata firman Tuhan mereka mandul ya, tetapi luar biasa mereka tidak pernah kecewa sama Tuhan ya. Mereka tidak pernah kepahitan kepada Tuhan, tetapi mereka selalu apa? Taat akan firman Tuhan ya, taat akan arahan Tuhan ya. Setiap kali mereka merangkak, mereka selalu apa? Dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan ya. Tuhan datang menjumpai Abraham, dan ketika Abraham mengatakan Tuhan mengatakan jangan pergi, dia tidak pergi. Tetapi ketika Tuhan mengatakan berangkat, maka dia berangkat ya. Dan saya yakin dan percaya itu juga yang apa? Dilihat oleh Ishak dan dibelajar oleh Ishak, karena bapaknya adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang taat akan firman Tuhan. Dan kita melihat ya apa yang terjadi. Ayat 12 mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan ya. Jadi orang tuanya, ayahnya diberkati oleh Tuhan, dan sekarang anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Kita melihat apa yang terjadi di ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin ya. Jadi di saat musim paceklik, di saat musim kelaparan ya, Ishak menabur, kata firman Tuhan. Kenapa dia menabur? Karena dia disuruh oleh Tuhan. Ayat 2 mengatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu ya. Tuhan melarang Ishak untuk pergi, tetapi dia mengatakan diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu ya. Luar biasa ya. Dia meniru ayahnya, dia mengikuti apa yang sudah ayah lakukan, dan Ishak juga melakukannya ya.
dan luar biasa, yaitu dia minta tuntunan pimpinan daripada Tuhan. Tetapi kita melihat, ya, memang Ishak sangat diberkati karena apa? Dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ya, Senior Pastor saya mengajarkan kita, kalau kita buka usaha di tempat yang ramai, ya itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita buka usaha di tempat yang sepi, ya, usaha yang tidak maju, tempat yang tidak maju, ya, kita buka di situ dan kita diberkati Tuhan luar biasa. Itulah anugerah Tuhan, itulah mujizat daripada Tuhan. Ya. Dan kita melihat, ya, bahwa Ishak berani menabur. Karena apa? Pada masa itu adalah masa sulit, ya. Kalau kita mau usaha mungkin, ya, kita mau buka usaha mungkin kita dengar, ketika kita dengar, ya, di wilayah itu orang buka usaha bangkrut terus, orang buka usaha, ya, tidak maju terus. Kita akan apa? Sulit untuk ke tempat itu buka usaha. Pernah kejadian, saya teringat, ya, malam ini saya teringat kejadian seperti ini. Di wilayah Batu Merah sana, ya, pernah ada saya lihat di satu ruko, itu saya belum percaya Tuhan, saya belum jadi hamba Tuhan, saya masih buka bengkel, usaha bengkel motor. Saya melihat di Batu Merah sana, saya melihat, ya, ada satu ruko bagus sekali, dan saya mengatakan kepada teman saya nanya kepada dia, Pak, tempat itu bagus gak? Saya lihat ramai sekali, kan banyak PT-PT di situ, ya. Saya bilang, ramai sekali, bagus gak, Pak? Dia bilang sama saya apa? Waduh, jangan, dia bilang, ya. Tempat itu banyak preman, jangan, dia bilang, ya, kamu lebih baik jangan buka di situ, katanya. Ya, nanti kamu akan diganggu terus, katanya seperti itu. Dan saya juga percaya lah, ya kan. Jadi saya buka di situ. Dan setelah mungkin berapa tahun kemudian saya lewat di ruko itu juga, saya lihat sudah ada yang buka bengkel. Dan ternyata bapak yang mengatakan saya tidak bagus itu, banyak preman, ya jangan buka di situ. Ternyata dia yang buka di situ. Jadi hati-hati kita, ya. Kita dengar omongan orang itu membuat kita apa? Padahal kita bisa diberkati Tuhan di tempat itu, ya. Omongan dia itu membuat kita gigit jari. Dia diberkati, kita gigit jari, ya, karena dia mengambil posisi yang sudah kita mendapat seperti itu, ya. Jadi hati-hati dengan omongan orang. Ya, lebih baik kita apa? Dengarkan apa kata Tuhan. Amin. Ya, saya percaya kalau kita mau diberkati Tuhan, ya, kita harus tahu rahasianya. Tadi saya mau bikin bakso ikan, saya minta dari ibu saya, resepnya di ibu saya. Ya, karena apa? Kalau saya tidak minta resep dari ibu saya, mungkin saya bikin bakso itu, ya, bakso itu mungkin lembek mungkin. Ya. Mungkin lembek, ya, mungkin rasanya terlalu asin, atau mungkin rasanya terlalu tawar, ya. Tetapi karena saya minta rahasianya, resepnya dari ibu saya, sehingga pas, kenyal, ya, tidak terlalu asin, tidak terlalu tawar, pokoknya rasanya top tier, mantap, hojia, ya, enak. Jadi kuncinya supaya kita berhasil, kita belajar dari bapak beriman, yaitu Abraham. Ya, harus kita belajar resep ini. Harus kita cari tahu ini resepnya, kenapa mereka bisa diberkati Tuhan, kenapa orang lain tidak diberkati Tuhan tetapi mereka diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan pada musim paceklik, mereka Ishak berani menabur, bahkan mendapat hasil 100 kali lipat dari Tuhan. Kalau kita mau mengenal hal yang sama, kita harus cari tahu rahasianya. Apa kunci rahasia supaya kita diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu tahu rahasianya apa? Kita baca sama-sama ayat 5. Kejadian 26 ayat 5, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ini dia kunci keberhasilan Abraham, Ishak, ya, yaitu apa? Mendengarkan firman Tuhan, ya. Bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi jadi pelaku firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati atau iman yang enggan. Ya.
Sudah mendengarkan firman Tuhan, simpan di dalam hati. Ya, jangan masuk firman Tuhan, masuk ke sebelah kuping kanan, keluar di sebelah kiri, ya. Atau nggak masuk firman Tuhan itu. Ya, ini ada namanya daun kuping, ada telinga, apa lubang kuping, ya, ada selapuknya mungkin. Jadi kita dengar baik-baik firman Tuhan. Ya, tadi pagi di kebun akal saya sampaikan firman Tuhan, ya. Banyak yang nanya-nanya. Saya bilang, dengarkan baik-baik, saya bilang kalau saya sampaikan firman Tuhan, ya. Nanti tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi karena apa? Kalau saya minta resep untuk bikin bakso ikan kepada orang tua saya, dia sudah kasih tahu resepnya. Kalau saya tidak ikuti resepnya itu, apa yang terjadi? Akan gagal bakso itu. Ya. Sekarang Tuhan sudah kasih resep kepada kita. Tuhan sudah kasih kunci keberhasilan kepada kita. Sekarang kita mau taati dia. Kita mau praktikkan dia. Ya. Kalau kita praktikkan, kita taati, niscaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Tetapi ternyata, ya, Tuhan yang suruh juga enggak nyaman-nyaman saja, enggak aman-aman saja, ya. Saya waktu mau buka usaha datang kepada sang pastor, ya, bersama istri saya yang tercinta, ada di belakang sana paling ujung, ya. Kami datang kepada sang pastor, tanya, waktu itu belum jadi hamba Tuhan, masih menjadi, ya, jemaat biasa. Kami mau buka usaha, bingung, buka usaha apa ya? Sang pastor mengatakan, ambil doa puasa, tanya Tuhan. Ya. Saya kalau sang pastor mengatakan seperti itu, saya iya. Tapi sebenarnya dalam hati ini, gimana tanya Tuhan? Tuhan bisa bicara sama kita. Ya, tapi puji Tuhan, ya, kami suami itu sepakat, ya, kami ambil doa puasa 1 minggu, kami tanya kepada Tuhan. Dan benar terjadi, Bapak Tuhan. Karena saya bilang, gimana dengar suara Tuhan? Memang Tuhan, gimana cara mendengar suara Tuhan? Dan benar saya nggak mendengarkan suara Tuhan. Tapi istri saya, ya, mungkin dia percaya. Sehingga apa? Ketika doa puasa 1 minggu, benar-benar dia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mengatakan ke pasar. Dan masih tanya lagi, pasar ngapain, jual apa? Jual ikan katanya, ya, jual ikan, jual ayam. Dan sudah doa puasa selesai 1 minggu, dan tidak lama kemudian ada adik sepupu saya ajak kami buka di pasar, ya, dan kami ambil di situ pasar itu, kami jualan di situ. Ternyata kami sudah doa puasa, sudah tanya Tuhan, bantuan sudah bicara kepada istri saya ke pasar, ya. Tapi ternyata nggak mulus-mulus, ya, nggak segampang yang kita pikirkan. Karena apa? Tuhan masih mau uji kita. Kami buka usaha di sana, kami sangat mengalami kesulitan, ya. Ekonomi kami sangat mengalami kesulitan. Karena apa? Kami punya anak 4 orang, ya, waktu itu rokok masih kredit. Dan bayangin kami nggak punya usaha apa, kami hanya melakukan usaha yang di pasar itu. Dan apa yang terjadi? Keuntungan kami 1 hari hanya 15.000 sampai 20.000. Keuntungan kami, bayangin, ya. Itu bukan sehari 2 hari, tetapi bertahun-tahun, ya. Cukup ujiannya itu, mantap, ya. Tetapi puji Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan itu, kami tidak terlalu pikirkan. Ya, kami terus melayani Tuhan, kami terus giat dalam persekutuan, dalam ibadah, dan melayani jiwa-jiwa untuk beribadah kami. Dan puji Tuhan, ada saja berkat Tuhan yang Tuhan kirim. Ya, sehingga hari ini ruko sudah bisa lunas. Ya, hari ini juga anak juga sudah satu ke Jakarta terbang, sekolah di sana ambil S1. Ya, dan anak kami juga semuanya makmur-makmur, ya, tidak kekurangan makanan. Kalau sama manusiawi kita mungkin bisa pikirkan sulit atau berat, tetapi kalau kita andalkan Tuhan itu, ya, selalu ada pengecualian bagi orang yang percaya pada Tuhan. Ya, orang yang andalkan Tuhan itu pasti ada pengecualian. Ada pemeliharaan Tuhan luar biasa kepada kita yang andalkan Tuhan. Ya. Dan kita melihat, ya, ketika Isa disuruh oleh Tuhan, maka memang hal yang luar biasa terjadi, yaitu ketika dia bernabur, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dan ayat
14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepada. Timbul masalah, ya. Timbul masalah, enggak mulus-mulus diberkati Tuhan 100 kali lipat, tetapi apa? Timbullah kecemburuan orang Filistin kepada Isa. Ya, apa yang terjadi? Dia diusir. Ya. Diusir, ya, bukan diusir, bahkan diakali. Sumur yang sudah digali, sudah mendapatkan air, mereka berebut, saya punya. Ya. Bahkan apa? Mereka akali, mereka tutup sumur itu dengan tanah, kata firman Tuhan. Ya. Ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Kejam. Ya, dunia ini kejam. Ya. Ketika orang cemburu sama kita, ya, apapun dia bisa melakukannya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahkan diusir, ya. Ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Diusir, ya. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan, orang yang murah hati itu adalah orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Kenapa saya mengatakan orang yang murah hati adalah orang yang paling diberkati Tuhan? Karena apa? Sudah direbut sumurnya yang digali, sudah ditutup oleh tanah, sumur yang digali, bahkan sudah diusir lagi. Tetapi kita tidak ketemu bahwa Ishak ngamuk. Ada? Tidak ada. Ya, Ishak ngamuk. Ya, Ishak pukul orang itu. Ya, Ishak pukul orang Filistin itu, gak ada. Ya, mengalah itu belum tentu kita kalah dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib itu. Dia yang kaya rela jadi miskin dan bahkan taat mati di kayu salib supaya kita menjadi kaya. Kadang-kadang kita juga harus mengalah. Ya, gak harus menang. Karena apa? Kalau kita mau menang itu yang timbul adalah kekacauan, kekerasan, ya, ataupun apa? Adu mulut. Ya, itu yang terjadi. Tetapi luar biasa, ya. Ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gelar dan ia menetap di situ. Lalu pergilah Ishak. Tidak ada, ya, dia membela diri. Tidak ada dia bilang itu kan punya ayah saya, itu hak saya. Dia tidak ada. Tetapi dia mengatakan lalu pergilah Ishak. Ya, dia percaya bahwa perjalanan hidupnya adalah tuntunan pimpinan Tuhan. Sekalipun sepertinya kita berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi bagi kita yang percaya Tuhan ada pengecualian. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, hidup kita itu, perjalanan hidup kita itu, kalau disertai Tuhan itu adalah orang yang sangat beruntung, sangat berhasil. Ya. Ayat 18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gelar dan dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini punya kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ya, masih sempat beri nama kepada sumur itu. Ya, ketika sumur itu direbut, ya, masih sempat beri nama. Kalau saya dah merajuk mungkin, marah saya, ambillah sana. Ya, mungkin kalau saya seperti ya, tapi masih sempat beri nama sumur itu Esek. Ya, luar biasa. Ya, memang murah hati orang ini. Ya, orang yang murah hati, kata firman Tuhan, pasti beroleh kemurahan. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur
lain dan mereka bertengkar juga tentang sumur itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitnah, ya. Bertengkar lagi, masih sempat lagi beri nama lagi. Ya, memang nih Ishak boleh tahan nih, ya. Penguasaan dirinya luar biasa, ya. Tidak meledak-meledak dia. Ya, biasanya bapak-bapak suka meledak katanya. Ya. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang lebih suka meledak-meledak biasanya? Ibu-ibu ya? Sama aja, aduh. Jadi bingung saya nih. Satu bilang bapak-bapak, satu bilang ibu-ibu, saya bilang sama saja. Ya, orang tidak fokus pada Tuhan itu pasti akan marah-marah, ya. Tapi orang yang fokus pada Tuhan itu pasti tidak akan marah-marah. Ya, jadi untuk mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan. Ya, jadi ketika fokus pada Tuhan itu, maka segala geram kita, amar kita akan sirna, akan lenyap. Karena apa? Yang ada adalah buah Roh Kudus dalam hati kita, ya, yaitu kita dipenuhi oleh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesediaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Ya. Kalau ada buah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, maka amanlah kita. Kemana-mana kita pergi, ya, orang yang meniat jahat pada kita, suatu hari nanti kita percaya Tuhan akan membuat orang itu berdamai dengan kita. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya, luar biasa. Ya, ketika dia gali sumur lagi dan ini tidak diperebutkan, yang mengatakan sekarang Tuhan memberi kelonggaran kepada kita. Ya, jadi Ishak sadar tadi rupanya ada ujian. Ya, itu ujian yang Tuhan berikan sehingga Ishak tidak marah, Ishak bisa melewati ujian itu. Sekarang Ishak mengaku bahwa Tuhan sekarang memberi kelonggaran kepada kita. Ya. Tadi kalau sempat saya lepas usaha saya di pasar yang 15.000, 20.000, ya, hari ini mungkin orang lain menempatinya. Tetapi karena iman kami percaya bahwa ini adalah Tuhan yang menyuruh kami ke sana. Ya, memang tidak gampang melewatinya, tetapi hari ini puji Tuhan sangat diberkati oleh Tuhan. Tempat yang tadinya tandus, ya, tempat tadinya mengenai paceklik, tetapi hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Ya, kalau masih tua tidak agak sulit sekarang. Ya, karena apa? Diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan percayalah bagi Tuhan, ya, Ishak setelah dia diuji, ya, melewati pertengkaran, ya, berebut harta, ya, tetapi dia bisa melewati, dan sekarang luar biasa, ya, dia diberkati Tuhan. Ayat 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kata firman Tuhan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Siapa yang biasa lakukan itu? Siapa yang biasa melakukan itu? Ya, mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan. Siapa? Yaitu ayahnya Abraham. Ya, yaitu ayahnya Abraham. Ya, mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan. Ya, Bapak Tuhan nggak cukup kita hanya hari Minggu datang beribadah saja, atau kita ikut komsel atau persekutuan doa 1 minggu sekali saja, itu nggak cukup. Ya, kita harus membangun mezbah di rumah. Kita harus membangun mezbah doa di rumah. Ya, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita banyak memuji nyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan beri waktu kepada Tuhan di rumah. Ya, itu orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, karena ini kuncinya. Ya, ini resepnya keberhasilan Abraham dan Ishak, yaitu selalu membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ya, jelas Tuhannya namanya Yesus Kristus.
Ya, banyak Tuhan, tetapi Tuhan yang mana? Tetapi jelas adalah Tuhan Yesus Kristus yang sekarang juga kita sembah, yang kita percaya. Ya, dan kita percaya, ya, ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzah sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ya, tadi mereka mengusir Ishak keluar dari sana. Sekarang mereka datang temui Ishak. Ya, Ishak mengatakan, bukankah engkau benci kepadaku, menyuruh keluar dari negerimu? Ya. Ayat 28, kita perhatikan betul-betul firman Tuhan ini yang luar biasa. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ya, jawab mereka bahwa kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ya, orang yang disertai Tuhan luar biasa. Kenapa? Bahkan musuh-musuhnya datang berdamai dengan dia. Ya, luar biasa. Ya, saya baca firman Tuhan sangat senang saya. Karena apa? Ya, luar biasa Tuhan kita. Ya, orang yang tadi sudah menghina kita, orang yang tadi sudah mengusir kita, tetapi ketika mereka melihat hidup kita disertai Tuhan, mereka datang untuk berdamai. Ya, sebenarnya mereka takut. Ya, takut dengan apa? Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, Allah yang kita membuat tidak ada menjadi ada, Allah kita yang sanggup membuat segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Karena apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita percayakan firman Tuhan, maka kita juga pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Ya, kata firman Tuhan, kita adalah juga keturunan orang percaya, orang beriman, ya, keturunan Abraham juga, maka kita juga berhak menerima janji-janji daripada Allah. Ya, apa yang dijanjikan Allah kepada baik Abraham, Ishak dan Yakub, maka kita percaya kita juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, yaitu janganlah kita menjauhkan diri pada Tuhan. Hari ini janganlah kita mengeraskan hati kita ketika mendengar suara Tuhan. Ya, izinkan Tuhan menuntun langkah kita. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan itu akan memimpin kita kepada air yang tenang, ya, kepada padang rumput yang hijau, untuk membaringkan kita di sana, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, jadi jangan pernah keraskan hati, ya, dan bukalah hati kita lebar-lebar. Terimalah setiap firman Tuhan dan simpanlah hatinya, dan juga bukan hanya untuk didengar, untuk dilupakan, tetapi untuk didengar, untuk disimpan, dan untuk dilakukan. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya minta musik WL maju ke depan. Bila kau tak besertaku, ku tak mau melangkah. LCD bisa tolong tadikan lagunya. Bila kau tak besertaku, ku tak mau melangkah. Tuntun langkahku. Buatin tolong cari, buatin. Yang tahu judulnya? Besertaku, ku tak mau melangkah. Bila engkau tak besertaku. LCD, bila engkau tak besertaku.
Mari saya undang kita teman-teman berdiri bersama menyanyikan lagu ini. Berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita mulai dari awal lagi. Berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpinlah aku setiap waktu, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita mulai awal lagi. Bagi jemaat yang rindu seperti lagu ini, bahwa ketika Tuhan tidak berserta kita, Tuhan, kita tidak mau melangkah, tetapi kita sungguh-sungguh minta tuntunan Roh Kudus menolong kita, mengarahkan hidup kita, perjalanan hidup kita kepada jalan yang berkenan kepada Tuhan. Malam hari ini, majulah ke depan. Saya bersama Ibu Acien akan mendoakan.